Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa DMS TV? Anda kembali menyaksikan program Subuh Salam Bicara, sebuah program talk show yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Di edisi kali ini, kita akan mencoba mencari tahu lebih jauh soal upaya-upaya negara untuk bagaimana menyelamatkan sumber-sumber daya alam yang kita miliki. Sebagaimana yang jamak kita ketahui bahwa kondisi alam di dunia saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di beberapa negara, mereka bahkan mengklaim pemanasan global sudah menciptakan dampak yang buruk di negara-negara mereka. Bahkan para ilmuwan mengklaim dalam jurnal-jurnal ilmiah mereka, kondisi seperti ini bila terus dibiarkan berlanjut tanpa ada upaya yang kolektif dan menyeluruh untuk melakukan perbaikannya, maka dalam hitungan beberapa tahun ke depan planet bumi akan menjadi tempat yang tak layak huni. Dalam skala yang lebih kecil, di kota Subuh Salam, kita punya beberapa hutan yang statusnya merupakan hutan yang terlindungi. Ada Tahura di Kecamatan Penanggalan, kemudian ada juga hutan lindung dan taman nasional di Kecamatan Sultan Daulat, kemudian juga ada daerah Suaka Marga Satwa di Kecamatan Runding. Kali ini di studio kami sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Kepala Seksi SKW 2 BKSDA Aceh, Pak Hadi Sopyan. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Pak Hadi, kita akan coba membahas lebih jauh soal apa sebenarnya Suaka Marga Satwa itu. Tapi sebelumnya mungkin Pak Hadi bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Sopyan. Posisi saya saat ini Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 Balai KSDA Aceh. Ruang lingkup tugasnya 9 kabupaten plus 1 kota. Jadi mulai dari Aceh Barat, pesisir barat selatan sampai Aceh Singkil termasuk Gayo Luwus dan Kutadane. 1 kota di bawah wilayah kelola kami, Kota Subuh Salam. Nah, tupoksi dari Balai KSDA Aceh itu selain mengelola kawasan konservasi yang ada di Provinsi Aceh, juga pengelolaan satwa liar, maksud satwa liar dilindungi, pengelolaan satwa liar. Nah, di wilayah tugas kami di wilayah Barat Selatan ini ada 2 kawasan konservasi, yaitu yang pertama Suaka Marga Satwa Rawa Singkil dengan luasannya 81.802,22 hektar. Itu lokasinya melingkupi 3 kabupaten atau 2 kabupaten 1 kota, yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subuh Salam, dan Aceh Singkil. Kemudian satu lagi yang dimasuk di wilayah tugas kami yaitu kawasan Taman Wisata Alam Kepulauan Bayak. Itu luasannya 203.000 hektar yang termasuk wilayah bagian darat dan di Bayangan di wilayah laut di Kepulauan Banyak. Yang ikon di Kepulauan Banyak itu salah satunya yaitu Pulau Pangkaru yang merupakan kalau dalam pengelolaan itu jadi pulau inti, karena di situ ada pelestarian satwa dilindungi jenis penyu. Nah, kalau kita berbicara di Rawa Singkil, kenapa ditetapkan jadi kawasan konservasi? Situ juga sebagai habitat perlindungan satwa dilindungi yang sangat langka, yaitu orang hutan Sumatera atau Pongok API kalau istilah bahasa Latinnya. Selain itu ada kawasan konservasi di wilayah Subuh Salam ini, tapi pengelolaan di bawah dinas atau pemerintah kota, itu dinas lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu Tahura Laikomdi. Nah, itu berbeda pengelolaan, tapi statusnya sama-sama kawasan konservasi. Perlu kami jelaskan juga bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, bahwa status hutan itu, status kawasan hutan ada 3 kategori. Yang pertama hutan produksi yang pemanfaatannya untuk produksi kayu dan hasil lainnya. Kemudian tingkatan 2 hutan lindung yaitu untuk perlindungan air ya, salah satunya perlindungan air. Dan yang grade paling tinggi itu yang hutan kawasan konservasi.
hutan konservasi. Yang kalau di Aceh jumlahnya ada 8 kawasan, terdiri 4 kawasan taman TWA, 2 cagar alam, dan 1 SM, 1 taman. Ya, mungkin agar pemirsa bisa mendapatkan gambaran secara lebih utuh ini Pak, mungkin Pak Hadi bisa menjelaskan apa sebenarnya makna dari istilah status-status hutan tersebut. Kita sering mendengar ada hutan lindung, ada juga kemudian cagar alam, ada konservasi, area konservasi gitu, yang apa kalau di kita suaka marga satwa ya. Yang membedakan status-status hutan ini apa sebenarnya Pak? Ya, penentuan ini berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kalau di status yang hutan produksi, berarti fungsinya sebagai areal produksi, baik itu produksi hasil hutan, kayu, dan melalui perizinan dan kalau hutan lindung atau kawasan hutan lindung itu untuk perlindungan air, sumber daya air dan sumber plasma lainnya. Nah, yang dua kategori ini dikelola oleh pemerintah daerah. Sementara satu lagi yang kawasan konservasi ini masih kewenangan di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kawasan konservasi ini tujuannya ya untuk perlindungan satwa lindung juga melindungi plasma nutfah. Tentunya penunjukan atau penetapan kawasan konservasi ini karena ada satwa yang dilindungi yang sangat langka, seperti saya sampaikan tadi di Rawasingkil itu ada orang hutan yang sangat langka. Kalau di Pulau Banyak itu ada jenis penyu dan jenis bionias dan satwa lainnya. Kalau khusus Rawasingkil ini karena dia termasuk ekosistem gambut, ini juga perlu perlindungan karena gambut ini sangat penting bagi penyerapan air, juga penyerapan karbon. Karena di Aceh ini kawasan gambut cuma hanya 2 ya. Yang pertama di Rawatripa, kemudian Rawasingkil. Nah, Rawatripa itu karena posisinya di luar bukan kawasan konservasi, maka sudah jadi konsesi, jadi keutuhannya sudah banyak yang rusak. Nah, di Rawasingkil alhamdulillah masih kelangsungannya masih bagus karena statusnya juga pengolahannya masih bagus. Karena dia ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Itu yang membedakan antara fungsi-fungsi dari kawasan hutan tadi. Itu kalau dari namanya suaka marga satwa itu, kalau yang terbayang di saya itu suaka itu perlindungan, marga satwa itu ya satuannya. Apakah kemudian BKSDA hanya melindungi satuannya, bagaimana dengan tempatnya gitu? Apakah kemudian ada upaya-upaya atau ini juga merupakan tugas dari BKSDA untuk melindungi lokasinya gitu? Ya, jadi kan memang pengelolaan atau perlindungan satwa otomatis habitatnya juga harus dijaga. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan ini kan pengamanan habitat yang masuk kawasannya. Tadi Rawasingkil kita beberapa dalam penyusunan pengelolaan kita juga punya RPJP, jadi rencana pengelolaan jangka panjang yang masanya 10 tahun. Jadi kita punya RPJP 2019 sampai 2028. Dan di situ di dalam RPJP itu sebagai acuan kita dalam pengelolaan. Di situ nanti ada kalau ada yang kawasan yang sudah rusak kita lakukan restorasi, ada area pemanfaatan. Jadi kita tentukan blok-blok pemanfaatan di situ. Artinya di situ ada blok inti atau blok perlindungan, kemudian blok pemanfaatan, blok khusus. Tadi blok pemanfaatan seperti misalnya di Letrip, ya, itu karena dia punya potensi wisata, itu kita akan kelola jadi tempat wisata yang secara terbatas karena statusnya suaka marga satwa terpikir. Jadi kalau karena penamaannya statusnya SM Rawasingkil, ini karena pengelolaan khusus untuk satwa seperti yang disampaikan tadi. Bahwa yang kalaupun kita manfaatin untuk wisata, bentuknya wisata yang terbatas, yaitu ekoturisme atau ekowisata. Nah, kalau di daerah yang blok rehabilitasi yang sekitar 1,2% dari blok pengelolaan itu, nanti kita lakukan sebagian di wilayah tertentu melakukan restorasi, yaitu perbaikan restorasi ekosistem bagi tanaman ataupun secara alami sesuai di primer.
Di segmen kedua nanti kita akan coba ulas lebih jauh apa saja upaya yang dilakukan oleh BKSDA dalam rangka mengamankan satwa berikut lokasinya. Kita juga sering melihat di keseharian ada kemudian pihak-pihak lain yang merupakan mitranya BKSDA ikut kemudian melakukan penjagaan seperti patroli itu dari lembaga-lembaga mitranya mereka. Kita akan coba ulas nanti soal itu, tetap terus saksikan kami.